Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai rumah sehat dan dampaknya bagi kesehatan. Kita langsung lanjut saja, tadi oleh Dokter Putri ya Dok, silakan Dok, boleh. Masuk ke kriteria ya Dok ya? Iya, jadi kita bahas kriteria rumah sehat ya, nanti ada sekitar 10 kriterianya. Yang pertama, ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa 10% dari luas bangunan rumah itu harus ada ventilasi dan sirkulasinya untuk memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya pastinya. Dan juga untuk kalau misalnya ventilasinya cukup ya, kita juga menjadi lebih lega di rumah. Kalau kita menjadi lebih lega, nggak sumpek, nggak nggak merasa sempit kayak gitu, kita juga pasti lebih lega rasanya. Secara emosi itu juga akan mempengaruhi karena lingkungan yang sempit, kemudian ventilasi yang tidak cukup, sesak di dalamnya, kita juga akan merasa mungkin mudah marah ya kan, kemudian secara emosi menjadi lebih tidak stabil, itu juga mempengaruhi ya, walaupun tidak secara langsung. Yang kedua, sumber air bersih dan aman. Oke, jadi biasanya kan masyarakat di Indonesia itu mengkonsumsi air minum kalau nggak dari luar ya, beli atau dari sumur. Nah, sumur ini ada jarak aman yang ditentukan, jarak antara sumur dengan septic tank itu sekitar 10 meter. Jadi jangan sampai sumur tempat kita ambil air untuk minum, ambil air untuk kita konsumsi, itu dicemari oleh dari septic tank karena itu kotor ya, dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nanti kita jelaskan di belakang. Salah satunya adalah diare. Salah satunya diare yang bisa memicu gejala-gejala yang dari ringan sampai yang berat. Mungkin ada diare yang tanpa dehidrasi ya, tapi ada juga diare yang bisa menyebabkan kematian, yaitu diare dengan dehidrasi berat. Nah, itu sebenarnya kan awal mulanya sebenarnya dari masalah yang cukup sederhana ya, antara jarak sumber air bersih dengan jarak pembuangan, itu harus diperhitungkan. Lalu pencahayaan alami dan buatan memadai. Nih ya, nanti kita di belakang kita bahas lebih lanjut. Material bangunan yang aman dan tidak beracun, penataan ruangan dan kepadatan hunian yang sesuai, kemudian tempat penyimpanan makanan yang aman, kemudian pengelolaan limbah dan drainase yang baik, bebas dari hewan penular penyakit. Contohnya apa? Tikus, nyamuk. Mungkin kalau untuk bebas sepenuhnya agak sulit ya, tapi dipastikan rumah tersebut mengetahui ada penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena nyamuk. Contohnya DBD, malaria ya, itu kan disebabkan karena nyamuk. Apa sih ciri-ciri rumah yang kita curigai ini? Kita curigai ada banyak nyamuknya di sana. Ya misalnya ada tempat tong yang isinya tuh air. Isinya air, kemudian tidak ditutup. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua, ada tempat pembuangan sampah, isinya sampah yang sudah banyak nyamuk, banyak lalat. Nah, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Lalu kebersihan dan bebas debu berlebih. Terus aspek psikososial. Nah, aspek psikososial ini termasuk di dalamnya adalah privasi dan kenyamanan. Jadi mungkin untuk anak perempuan ataupun anak laki-laki punya ruangan khusus, punya ruangan sendiri yang ada kuncinya, yang memang mereka punya ruang untuk misalnya ya berganti pakaian, belajar dengan nyaman. Nah, itu juga harus dipikirkan dalam membangun sebuah rumah yang sehat ya. Ini juga menyangkut terhadap keselamatan ya, karena kan kita hidup bersosial ya, ada tetangga, ada lingkungan. Jangan sampai rumah itu sendiri kita tidak bisa berlindung di dalamnya ya. Jangan sampai rumah tersebut menjadi tempat yang orang lain atau orang asing itu mudah masuk, mudah mengintip dan lain-lain. Itu akan sangat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan. Oke, ini contohnya ya. Contohnya mungkin kalau debu, asbes, timbal, ini beberapa contohnya ya, beberapa contoh yang tidak direkomendasikan. Salah satu juga yang mungkin lebih dekat dengan kita yang tidak direkomendasikan itu adalah merkuri, karena ada berbagai macam cat
cat tembok yang ada merkurinya dan itu tidak direkomendasikan. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk lihat bahan. Jadi nggak cuma bagus atau indah saja begitu, tapi kita juga harus tahu komposisinya. Apakah ada merkurinya di sana ya, kemudian apakah bahan bangunan kita itu ada asbesnya. Karena asbes sendiri itu bisa menimbulkan ada yang namanya asbestosis ya, disebabkan karena asbes atau juga bisa menimbulkan kanker paru. Jadi bayangkan ya kalau kita mendapatkan penyakit yang berbahaya itu kanker paru cuma karena kita tidak tahu ternyata bangunan kita itu ada bahan atau materials yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua ada sarana air. Nah, di sini direkomendasikan bahwa per orang itu punya atau harus ada akses ke minimal 60 liter air per hari per orang. Ini biasanya digunakan untuk minum tadi ya, untuk mencuci pakaian, mencuci baju, untuk mandi. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan sekitar orang dalam per hari itu sekitar 120 liter per hari menggunakan air. Tetapi minimalnya ya, minimal berarti orang itu punya akses ke 60 liter air untuk dirinya sendiri, untuk dia gunakan sehari-hari dengan kualitas ya. Jadi air itu mungkin ada orang yang tinggal di sekitar sungai yang ya airnya banyak begitu. Cuman kita di sini bicara tentang standar air yang sesuai dengan standar kesehatan, tidak berbau ya, tidak berwarna, jernih. Kemudian suhunya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bebas dari bakteri. Biasanya ada ya pengecekan air minum itu dilakukan oleh puskesmas, bisa ya, biasanya mereka berkeliling untuk mengecek apakah air minum dalam sebuah rumah atau dalam sebuah toko begitu yang menyediakan air minum apakah terbebas dari bakteri-bakteri. Nah, kalau dia bebas, air tersebut bebas dari bakteri sekitar 0 dalam 100 ml sampel airnya, berarti itu termasuk ke air yang sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian apalagi kualitas udaranya, suhu udaranya nyaman 18 sampai 30 derajat, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, menyesuaikan dengan kondisi. Kalau memang di luar sedang terlalu panas, di rumah kita bisa mendapatkan akses untuk suhu udaranya menjadi lebih dingin atau menjadi turun. Atau kalau misalnya di luar lagi hujan, lagi sangat dingin, ketika di rumah kita bisa atur suhu udaranya bisa lebih tinggi begitu. Sehingga ada terjadi pertukaran udara yang memadai lewat ventilasi tadi ya. Baik. Begitu. Ini kalau dilihat dari gambarnya. Jadi rumahnya punya sumur misalnya, kemudian ada septic tank, itu jaraknya harus sekitar 10 meter begitu. Artinya itu kalau dilihat dari gambar mungkin dari jauh, itu sebelah kiri septic tank, sebelah kanan sumber air begitu ya, Dok? Itu ya, jadi itu tidak dibolehkan ya? Jadi memang kadang ya, tapi sebenarnya tergantung sama rumahnya ya. Kadang mereka tidak menggunakan sumur sebagai air yang untuk dikonsumsi, mungkin beli ya. Nah, itu kalau untuk memang tidak digunakan untuk konsumsi ya mungkin jaraknya bisa diabaikan. Cuma memang tetap harus dipastikan bahwa air yang dibeli itu tadi bebas dari mikroba dan itu harus ada samplingnya gitu. Kalau untuk jarak ini ya memang untuk rumah tangga yang menggunakan sumur, air yang ada di sumur sebagai air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Dok, nanti kita sambung lagi usai jeda pariwara berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.